Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Samudra ingin membahas tentang pengertian berpikir kritis di video pertama kita, yaitu mengapa kita perlu belajar berpikir kritis. Hidup di negara demokrasi seperti Indonesia adalah berkah karena kita bebas untuk berbicara, berpendapat, dan menyebarkan atau mencari informasi. Boleh dibilang kita tidak pernah kekurangan informasi, apalagi dengan kondisi teknologi dan komunikasi yang sudah semaju sekarang. Tapi berkat tersebut bisa juga menjadi bencana. Kalau tidak pandai mengolah informasi yang kita terima, kita bisa lumpuh karena bingung, tidak tahu mana informasi yang bisa dipercaya atau tidak. Lebih buruk lagi, kita bisa tertipu dengan akhirnya melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, keterampilan berpikir kritis akan menjadi perisai kita dalam melindungi diri dalam informasi yang menyesatkan dan pegangan dalam kita mengambil keputusan. Lalu apa sih sebenarnya arti berpikir kritis? Ketika kita mendengar kata kritis, mungkin kita ingat yang kata kritik. Akibatnya yang muncul dalam pikiran adalah sosok seseorang yang suka menyerang hasil pemikiran orang lain. Ini terjadi karena kita keliru memahami arti kata kritis, padahal pemikir kritis berbeda dengan tukang kritik. Seorang pemikir kritis adalah orang yang berpikir secara sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu atau dalam mengambil keputusan. Bukan orang yang suka mencari kelemahan sesuatu. Beberapa contoh pemikir kritis adalah tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas, sumbernya tidak mudah tersinggung ketika dikritik, dan selalu menimbang sisi baik dan buruk sebelum memutuskan sesuatu. Berbeda dengan image tukang kritik, video yang kita tonton saat ini akan mengajak kita menjadi seorang pemikir kritis dengan mempelajari konsep apa itu argumen, penalaran kesalahan dalam berpikir, kesesatan dalam logika, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah serial ini disebut dengan latihan logika, sama seperti otot yang perlu dilatih dengan olahraga rutin. Logika pun harus ditepas secara terus-menerus, sehingga semakin kuat. Seri ini terbagi dalam beberapa bagian. Setiap bagian terdiri dalam suatu video pendek, dan setiap video akan didampingi setiap bacaan dan soal latihan. Ada juga forum terbuka di mana kalian bisa mengajukan pertanyaan atau mendiskusikan hal-hal atau mungkin belum dibahas dalam di video-video yang sudah Anda. Melalui video ini kalian bisa belajar dengan mandiri. Kalian bisa menyesuaikan jadwal belajar dengan masing-masing. Setelah mengikuti keseluruhan video diharapkan kita semua dapat menerapkan keterampilan berpikir kritis dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil seperti menganggap postingan di media sosial, berbelanja tanpa terpengaruh iklan, melakukan presentasi atau diskusi di kelas, hingga hal penting seperti memilih kandidat di pemilu atau propaganda.